Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pajak online. Kan pajak, pada kesempatan ini saya ingin berbagi ya, bagaimana cara untuk mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang ya tahun 2025 di portal Kortek. Karena di sistem informasi perpajakan tahun 2025 semua layanan perpajakan menggunakan sistem portal Kortek DJP. Kita langsung lanjut. Bahwa dasar hukumnya adalah PMK 81 tahun 2024 ya, tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan. Khususnya untuk pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang ini adalah pasal 122 sampai dengan 137. Kita mulai saja simulasinya dengan login di portal Kortek ya. Jadi setelah kita buka portal Kortek, kita langsung masukkan ID atau NIK PIC atau penanggung jawab atau wajib pajak, kemudian kata sandi, kemudian password. Setelah itu kita masukkan kode keamanan, kemudian kita klik login ya. Setelah itu kita memilih untuk pengajuan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang, kita memilih di sub menu pembayaran ini, kita klik, kemudian kita masuk di formulir restitusi pajak. Jadi kita pilih yang formulir restitusi pajak. Berikutnya kita memilih alasannya. Kenapa pajak yang seharusnya tidak terutang, kita pilih alasannya, yaitu ada beberapa macam, nanti tinggal ngeklik sesuai dengan kondisi atau pajak yang seharusnya tidak terutang dengan alasan sesuai dengan pilihan yang sudah ada di sini. Kemudian setelah itu kita milih kredit atau saldo pembayaran yang akan diminta pengembalian pajak ya. Misalnya saya pilih satu akun, kita klik ini, kita klik pilih, kemudian kita ambil ini NTPN-nya yang akan kita minta kembali. Sudah terpilih, kemudian kita menulis jumlah pembayaran atau pengembalian yang akan diminta ya. Jadi misalnya terdapat pembayaran yang salah atau pembayaran yang tidak digunakan dalam SPT, maka dapat kita ajukan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Kemudian berikutnya adalah kita harus memasukkan rekening ya, nanti sebagai sarana untuk melakukan pencairan apabila permohonan kita ini dikabulkan. Kemudian bagaimana untuk wajib pajak yang rekeningnya belum update atau belum ada, kita klik kembali ke portal saya, kemudian klik perubahan data. Nah, kemudian kita klik identitas wajib pajak. Setelah itu kita nanti masukkan ini, rekening ini kita isi ya, kita pilih atau kita tambah, kemudian nama banknya apa, kemudian nomor rekeningnya berapa, terus jenis rekeningnya pribadi atau bisnis, kemudian nama pemilik rekening yaitu wajib pajak yang memiliki SSP tersebut atau badan usaha yang memiliki kelebihan pembayaran tersebut. Kemudian kita upload dokumen. Biasanya upload dokumennya ini adalah fotokopi rekening paling halaman depannya yang menunjukkan bahwa rekening milik wajib pajak. Kemudian setelah itu kita centang pernyataan. Setelah kita upload, kita centang pernyataan, kemudian kita simpan. Setelah kita simpan, kita unduh tanda bukti penerimaan surat ya atas update data rekening kita. Nah, kemudian kita akan mendapatkan surat perubahan data seperti ini ya, pemberitahuan nanti perubahan data. Kemudian nanti setelah disetujui, maka data rekening kita akan berubah sesuai yang kita isikan. Kemudian untuk dokumen yang dilampirkan berikutnya, kita
kita kembali ke dokumen pendukung yang akan kita upload untuk permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Yang pertama itu wajib ya, penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang. Ini nanti wajib dilampirkan ya, perhitungan pajak yang menunjukkan bahwa pajak tersebut terjadi kelebihan pembayaran pajak atau terjadi pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Kemudian nanti kalau ada surat kuasa ya kita masukkan, kalau nggak ada ya tidak perlu. Kemudian dokumen lain ya, dokumen lain ini sesuai dengan kondisi kita ya, jadi nanti yang perlu diupload apa saja sesuai dengan kondisi jenis pajak lebih bayar yang kita ajukan. Kemudian setelah kita upload dokumen di sini, kita submit ya, jadi kita submit. Selanjutnya setelah kita submit, kita ke kasus saya ya, jadi kita ke kasus saya nanti untuk melihat permohonan yang kita ajukan. Nah, seperti ini nanti akan ada nomor kasus seperti ini. Ini yang umpan balik ini berarti kasus sudah selesai. Kemudian nanti kita pantau dokumen permohonan kita. Setelah itu kita ke alur kasus. Nanti kita bisa membatalkan kasus dengan tarik kasus. Kemudian kita akan melanjutkan kasus, kita klik alur kasus. Nah, kemudian kita menunggu ya keputusan dari DJP atau dari kantor pajak wajib pajak tersebut terdaftar. Apakah nanti dikabulkan atau tidak, nanti akan ada surat keputusan yang dikirim melalui Kortek kita ya. Jadi nanti tetap akan ada surat keputusan yang terbit ya dan akan kita terima. Kemudian nanti kalau sudah terbit, maka akan selanjutnya adalah dilakukan pembayaran ya. Jadi untuk penerbitan surat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang ini sesuai dengan peraturan PMK 81 tahun 2024 itu maksimal ini ya, 3 bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang itu diterima. Jadi diterima KPP dengan bukti penerimaan surat elektronik. Jadi misalnya kita ngajukannya online ya, kita tanda terimanya itu sejak kita submit permohonan tersebut. Kemudian nanti dokumen yang terbit atas pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang berupa SKPLB ya, surat ketetapan pajak lebih bayar. Jadi akan diterbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar namanya SKPLB dari kantor pelayanan pajak wajib pajak tersebut terdaftar. Namun jika terjadi penolakan, maka juga akan ada surat penolakan disertai dengan alasan ya, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mungkin tidak memenuhi persyaratan atau dokumen yang dilampirkan salah atau perhitungan pajaknya salah, seperti itu. Kemudian untuk permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang ini, kemudian nanti kalau SKPLB itu sudah terbit dalam jangka waktu maksimal 3 bulan, maka selanjutnya akan dilakukan proses pengembalian pajaknya oleh KPP dengan diterbitkan surat atau namanya SKP KPP ya, surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Kemudian akan dilanjutkan dengan terbitnya SPMKP ya, surat perintah membayar kelebihan pajak ke rekening wajib pajak tersebut ya. Jadi kemudian untuk informasi selanjutnya bahwa untuk pengajuan permohonan pengembalian pajak ini ya, dalam satu masa pajak hanya dapat dilakukan dalam satu kali ya. Jadi misalnya ada pajak pertambahan nilai yang terbayar beberapa surat setoran pajak dalam masa pajak yang sama, maka pengajuannya dijadikan satu ya. Misalnya Januari 2024 ada pembayaran
pajak PPN terjadi 3 kali yang dibatalkan, maka dari 3 kali itu dijadikan satu permohonan pengembalian pajaknya, jadi digabung. Karena dalam penerbitan SKPLB ini hanya bisa dilakukan 1 kali oleh DJP, tidak bisa diterbitkan berkali-kali. Berbeda dengan namanya SKP KPP atau SKP PKP ya, surat keputusan pengembalian pajak pendahuluan itu, jadi bisa diterbitkan berkali-kali. Namun untuk SKPLB hanya dapat diajukan atau diterbitkan 1 kali. Maka kepada wajib pajak yang akan mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang, harus dikumpulkan jenis setoran pajaknya, masa pajaknya. Apabila ada masa pajaknya yang sama dan jenis pajaknya yang sama, maka digabung menjadi satu permohonan, sehingga terbit SKPLB-nya sudah total pajak yang dibatalkan masing-masing jenis pajak, masing-masing masa pajak, dan tahun pajak. Seperti itu kan pajak. Terima kasih, semoga ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.